Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Ketemu lagi dengan saya Nela Luki. Kita Q&A kolom komentar yuk. Bagi teman-teman nanti yang masih mau bertanya, boleh klik di kolom komen ya. Silahkan ditanyakan dan jangan lupa kenalan daerah mana kita semuanya. Oke, kita mulai jawab pertanyaan yang pertama. Jangan lupa teman-teman yang baru mampir boleh subscribe dulu channel ini, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video YouTube terbaru dari aku. Kita mulai. Yang pertama. Bagaimana membaca Al-Quran? Apa harus dengan suara kencang atau suara pelan? Oke, cara baca itu ada 3. Yang pertama adalah tutup bibir dalam hati. Kapan kita tutup bibir dalam hati? Itu usahakan kalau kita berada di kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC juga baca doa. Mau mandi junub juga baca doa. Mau berwudu juga baca doa. Nah, kalau posisinya di dalam kamar mandi, tutup bibirnya dalam hati. Bahkan menjawab salam di kamar mandi, tutup bibirnya dalam hati. Bahkan kalau terdengar azan, pengen jawab, tutup bibirnya dalam hati. Kalau di dalam hati, itu boleh dilakukan di kamar mandi, tidak boleh dilafazkan. Yang kedua, cara bahasa dengan mulut terbuka dan berbisik. Kapan? Itu adalah saat sedang sholat. Sedang sholat itu buka mulutnya, bisik-bisik, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Telinga kita aja ya, jangan telinga orang juga kedengaran, telinga kita aja. Itu saat sedang sholat. Yang ketiga adalah dengan bacaan jahar, dengan seperti yang saya sebutkan, keluar suaranya. Maka jahar itu digunakan saat kita usahakan saat membaca Quran. Baca Quran itu usahakan kuat-kuat supaya orang yang mendengar dapat pahala, setannya juga pergi. Kalau baca Quran dalam hati boleh, pahalanya sama kok. Cuman kalau mau saya saranin, bagusnya kuat-kuat, tapi jangan kuat betul. Nanti suaminya bilang, kau kira aku setan. Nah, ya kan? Jadi usahakan kuat-kuat, tapi kalaupun capek dalam hati boleh aja. Oke? Kemudian selanjutnya adalah kalau kita dalam keadaan datang bulan, pertanyaan kedua, apakah boleh kita jawab azan? Wajib menjawab azan kalau lagi datang bulan. Jadi nggak ada urusan datang bulan dengan azan. Orang yang haid boleh sholawat, boleh baca Al-Fatihah, boleh mengulang hafalan ayat, boleh jawab azan, boleh zikir, boleh berdoa. Jadi itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi boleh saja teman-teman ya. Oke, clear ya? Nomor 3. Oke, nomor 3. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, ini ditanyakan lagi cara melafalkan sujud sahwi. Oke, kalau mau sujud sahwi itu biasanya kalau kita dalam keadaan lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Maka kita anggap saja 2 dulu, karena berlebih lebih baik dibanding kurang. Anggap saja 2, lanjutkan sholatnya, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam teman-teman sujud dulu. Baca doa sujud sahwinya, subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, tidak usah baca apa-apa, kemudian sujud. Subhanaman la yanamu wa la yashu, berarti 2 kali sujudnya, 2 kali juga bacanya. Kemudian duduk lagi, baru salam kanan, salam kiri. Begitu untuk sujud sahwi. Oke? Iya. Pertanyaan nomor 4. Bolehkah baca Quran sendirian di rumah tanpa ada guru? Sedangkan saya lupa, apakah saya belum pernah tamat mengaji di waktu kecilnya? Oke, pertanyaan nomor 5 ini ada dalil al-mahirum bil Quran wa huwa fis al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramin bararah. Yang dia mantap membaca Qurannya, dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Tapi yang terbata-bata membacanya dan terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajrahan. Maka dia akan dapatkan 2 pahala, pahala karena bacaannya dan yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susah baca Quran itu dapat pahala. So sebenarnya baca Quran sendiri di rumah nggak apa-apa, tapi nggak ada salahnya sekali sebulan datang ke masjid, simaan sama ibu-ibu yang ada di majelis ilmu, atau undang ustadz ke rumah, atau sesekali minta simaan oleh orang-orang yang pintar, apakah teman-teman kita di daerah kita, untuk sekedar memastikan bacaan kita.
Oke, nomor 6. Bolehkah ustazah niat sholat wudhu gimana? Sholat wudhu ini adalah sholat selama kita dalam keadaan berwudhu. Niatnya adalah sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa. Nah, apa manfaat sholat sunat wudhu? Manfaat sholat sunat wudhu adalah supaya kita bisa lebih dekat dengan surga. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa amal yang kau lakukan? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Nah, inilah yang dinamakan dengan sholat sunat wudhu. Lakukan kapanpun, 24 jam boleh, kecuali di 3 waktu haram sholat. Kapan waktu itu haram sholat? Yang pertama adalah lepas subuh menjelang syuruk, ya, jam 6.30-an sampai fajar. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Yang kedua, yang akan muncul, mohon maaf. Yang kedua ya sekitar jam 12-an tepatlah saat matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Yang ketiga, haram sholat lepas asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. 3 jadwal ini adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Jadi boleh lakukan sholat sunat wudhu kapanpun selain 3 waktu haram itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nomor 7 ya. Bagaimana kita melakukan yang namanya sedekah subuh? Oke, teman-teman, sedekah subuh itu maksudnya adalah sedekah di subuh hari. Nah, kenapa dikatakan sedekah subuh? Karena sedekah itu diusahakan dilakukan di subuh hari. Lah, kenapa harus subuh? Karena dalam dalil dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 2 malaikat di waktu subuh. Malaikat yang pertama mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah kelimpahan buat orang yang sedekah di waktu subuh. Dan malaikat yang kedua, ya Allah, berilah jera bagi orang yang bakhil. Nah, sebenarnya apakah itu sedekah subuh? Karena dalil itulah, maka orang berlomba-lomba sedekah di subuh hari. Apa maksud sedekah subuh itu? Sedekah di subuh hari adalah sedekah sebelum fajar datang. Fajar sodik. Kapan itu fajar sodik? Yaitu sebelum cuaca terang, saat matahari lagi muncul kemerah-merahan di atas langit. Nah, usahakan sedekah setiap hari. Lah, caranya gimana? Caranya macam-macam. Pertama, bisa teman-teman pergi ke masjid dan masukkan uangnya ke kotak amal masjid. Atau cara yang kedua, teman-teman silahkan ambil saja dompet atau tempat penyimpanan uang khusus sedekah subuh di rumahnya. Masukkan aja, misalnya 2000, 2000, 2000, 2000, masukkan. Nanti setiap Jumat boleh diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak harus di subuh hari, nggak apa-apa. Nah, kenapa kok harus 2000 Kak Nela? Tidak harus, cuman saya punya saran, sedekahlah sedikit saja. Yang penting tiap hari. Allah itu lebih suka sedekah ibadah sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi terputus-putus. Jadi biar dia sedikit tetapi dia dilakukan terus menerus. Nah, pada beberapa hal biasanya aku tidak menyarankan untuk merapel. Misalnya gini, hari ini 2000, 2000, 2000, 2000. Besok lagi pengen 10.000, maka teman-teman sedekah 10.000 misalnya. Besoknya lagi biasanya akan males. Kan kemarin udah 10.000, nggak usah hari ini. Jadinya nggak istiqomah. Makanya caranya adalah lakukan sedikit tiap hari. Yang penting diusahakan dilakukan dalam kondisi terus menerus. Sampai kapan? Sampai 40 hari. Loh, kok 40 hari? Ya, karena keistiqomahan itu dilakukan sampai 40 hari. Maka ketika dia sudah statusnya 40 hari, maka insya Allah kita akan beristiqomah. Apa itu istiqomah? Risau hati kita kalau kita tinggalkan ibadah itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sedekah subuh yang tadinya 40 hari, kita berikan kemana? Maka kita berikan boleh ke siapapun. Karena
ke siapapun karena sedekah subuh dia nggak ada regulasinya. Boleh dikasih ke orang tua, ke anak, ke tetangga, itu boleh aja, nggak jadi masalah. Oke ya, ini sedekah subuh. Bahkan boleh loh sedekah subuh juga diberikan kepada non-muslim. Oke, pertanyaan selanjutnya. Isya mepet azan subuh boleh atau tidak? Isya mepet azan subuh boleh aja. Karena kenapa? Karena batas Isya adalah azan subuh. Jadi kalau kita sudah masuk waktu subuh, ketika kita udah masuk waktu subuh, maka itu sudah tidak boleh lagi Isya. Jadi sebelum azan subuh masih bisa melakukan yang namanya sholat Isya. Nah pertanyaannya adalah termasuk lalai nggak? Ya tergantung. Kalau teman-teman betul-betul ketiduran, maka tidak termasuk lalai. Tapi kalau ingin memundur-mundurkan jadwal saja, itu udah termasuk lalai. Sebenarnya dibolehkan untuk menempelkan waktu Isya lengkap dengan tahajud di tengah malam. Tapi itu hanya dibolehkan untuk orang-orang yang dia memang pastikan bahwa dia bangun malam. Tapi kalau nggak pasti, lebih baik jangan. Oke, lebih baik setelah Isya saja. Oke, pertanyaan terakhir ya. Teman-teman yang saya sayangi karena Allah, disebutkan Ustazah di mana saja tempat mustajab doa. Tempat mustajab doa itu banyak. 1. Saat hujan lebat. 2. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. 3. Antara azan dan iqamah. 4. Saat petir berbunyi. 5. Waktu sholat fajar setelah azan sebelum subuh atau nama lainnya sholat qobliyah. 6. Setiap sholat sunnah. 7. Saat majelis taklim. Banyak kan? Banyak sekali. Nanti kapan-kapan kita bahas. Oke, sekian dulu Q&A kita hari ini. Teman-teman yang baru mampir boleh subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh klik di kolom komen. Jangan lupa pertanyaannya dan asal-muasalnya. Salam kenal dari aku, saya di sana, Neluki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.